Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Baraya Handayani, kita bisa bertemu kembali alhamdulillah pada saat ini dengan Bapak Yayan Sufarian, sehari-hari mengajar di SMK Handayani Banjaran yang ada di lingkungan Yayasan Pendidikan Handayani 199. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian sehat pada saat ini dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti biasa Bapak akan mengajar dalam mata pelajaran PKN. Hari ini kita mengajar di kelas 11. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak apa yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Oke. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini yaitu kalian akan memahami tentang upaya pemerintah dalam penegakan HAM dan juga upaya penegakan kasus pelanggaran HAM yang di Indonesia. Jadi ini masih kaitan dengan materi HAM yang kemarin ya. Jadi maksudnya kalian itu harus paham apa sih yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap pemahaman dan terhadap penanggulangan HAM yang terjadi di Indonesia dalam menegakkan HAM ini. Jadi dasar pemikirannya begini. Sebetulnya setiap orang di dunia atau di semua negara di dunia sepakat menyatakan bahwa penghormatan terhadap nilai hak asasi manusia yang universal melalui upaya penegakan HAM itu memang harus dilakukan, dan ini penting dilakukan agar kita terjadi saling toleransi, terjadi saling menghargai antara yang satu dengan yang lain, terutama dalam hubungan manusia dengan manusia lain. Akan tetapi tentu saja kalian harus paham bahwa di dalam pelaksanaan HAM ini bahkan berbeda-beda dalam satu negara dengan negara lain. Karena apa perbedaan itu? Karena adanya sebuah ideologi, perbedaan kebudayaan, perbedaan nilai-nilai khas yang dimiliki oleh suatu bangsa. Yang ini otomatis akan mempengaruhi sikap dan perilaku hidup berbangsa. Misalnya di Indonesia, semua perilaku hidup berbangsa dan berkepribadian Indonesia itu tentu saja berbeda dengan bangsa lain. Indonesia itu proses penegakan itu tentu mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan. Ini berbeda antara Indonesia dengan negara-negara lain yang ada di dunia, baik dalam sisi kebudayaannya, baik dalam sisi sosialnya, baik dalam sisi kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Baik ya. Selanjutnya yang ini harus kamu pahami, kira-kira langkah-langkah apa, langkah-langkah strategis apa yang dilaksanakan dalam proses penegakan HAM yang ada di negara kita, di Indonesia ini. Ini pemerintah Indonesia itu sudah berusaha melakukan sebuah proses penegakan HAM dengan langkah-langkah strategisnya sebagai berikut. Coba yang kamu ingat ya, misalnya kamu ingatkan yang dinamakan dengan Komnas HAM. Apa itu Komnas HAM itu? Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Nah, ini telah dibentuk oleh negara kita. Terus yang kedua ada Komnas HAM. Yang kedua adalah pembentukan instrumen HAM. Instrumen ini yang ada kaitannya yaitu dengan hal-hal yang ada kaitan dengan hal-hal perundang-undangannya, aturannya dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, untuk menanggulangi kasus-kasus yang terjadi dalam yang hubungannya dengan HAM ini, maka Indonesia juga membentuk yang ketiga adalah pengadilan HAM-nya. Dan kamu harus ingat, itu terjadi mulai proses pembentukan Komnas HAM itu mulai awalnya dibentuk pada tanggal 7 Juni 1993 melalui keputusan Presiden nomor 50 yang selanjutnya diatur oleh Undang-Undang nomor 39 tahun 1999. Ingat saja, kalau tentang HAM ingatnya 1939 1999. Nah, Komnas HAM itu merupakan sebuah lembaga mandiri yang setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai lembaga pengkajian, lembaga penelitian, lembaga penyuluhan dan pemantauan, dan juga yang paling penting adalah mediasi HAM. Komnas HAM itu anggotanya berapa?
Kamu harus tahu anggota Komnas HAM itu berjumlah 35 orang yang dipilih oleh DPR berdasarkan usulan Komnas HAM yang ditetapkan oleh Presiden. Jangka waktunya berapa? Jangka waktunya 5 tahun. Jadi seperti pada layaknya yang lain, sama selama 5 tahun itu boleh diangkat kembali dalam masa 1 kali jabatan. Nah itu yang kaitan dengan Komnas HAM. Wewenangnya apa Komnas HAM itu? Wewenangnya adalah yang pertama, dia itu melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah. Jadi kalau ada sebuah kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia, Komnas HAM akan tampil di ini adalah melakukan perdamaian dulu. Yang kedua, kalau perdamaian tidak bisa dilaksanakan, maka harus diselesaikan dengan menyelesaikan masalah dengan konsultasi ataupun bernegosiasi dulu, tidak langsung. Terus yang ketiga, menyampaikan rekomendasi atas kasus pelanggaran HAM ini kepada pemerintah DPR untuk ditindaklanjuti. Dan yang keempat, memberikan saran kepada yang bermasalah untuk menyelesaikan sengketanya di pengadilan. Jadi ada 4. Jadi perdamaian, menyelesaikan masalah, menyampaikan rekomendasi kalau tidak selesai, dan yang keempatnya adalah memberi saran. Jadi setiap warga negara yang merasa hak asasinya dilanggar boleh melakukan pengaduan kepada Komnas HAM, dan pengaduannya harus disertai dengan alasan baik secara tertulis maupun lisan atau identitas kepada pengadu ya dengan benar. Jadi tentu saja ini ada sebuah prosesnya. Nah, apa sih yang dilakukan oleh Komnas HAM itu? Jadi ada lagi, apakah kalau misalnya orang yang bermasalah itu selalu orang yang biasa atau bagaimana? Nah ini apa yang berkaitan dengan Komnas HAM ini. Jadi komisi yang berkaitan dengan Komnas HAM itu ada beberapa juga komisi yang di Indonesia. Kan tentu saja dalam pelanggaran itu kan ada pelanggaran dari anak-anak, misalnya anak sekolah suka bully-bulian yang begitu kan. Juga misalnya dalam rumah tangga ada juga kasus kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ini diatur, ini terhadap kekerasan perempuan. Jadi selain Komnas HAM juga ada komisi nasional yang berkaitan dengan HAM itu, yaitu ada 4 ya. Satu apa? Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kamu kan tahu kan istilahnya yang disebut dengan KPAI. Yang kedua, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ini sudah banyak terjadi kan. Yang ketiga, Komite Nasional Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha. Dan yang keempat, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional atau disebutnya dengan KKRN. Jadi semua ada yang dilakukan. Nah, terus untuk menangani hal ini tentu saja ada aturannya, ada caranya untuk dalam mengatasi masalah. Maka pemerintah Indonesia juga mengeluarkan yang disebut dengan instrumen HAM. Jadi instrumen HAM itu adalah merupakan alat untuk menjamin proses perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Dan instrumen HAM ini biasanya berupa peraturan yang ada dalam perundang-undangan yang tadi ya, yang Bapak sebutkan tadi ya, Undang-Undang Nomor 9. Nah ini contohnya nih, dalam instrumen itu ada amandemen, sudah diamandemen, yaitu kaitan dengan HAM itu dalam ini adalah misalnya ada di dalam batang tubuh di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada dalam bab 10A yang berisi mengenai HAM, melengkapi pasal-pasal yang lebih dahulu. Terus dalam sidang istimewa MPR juga telah ditetapkan TAP MPR nomor 17 MPR tahun 1998. Ini ada. Dan ada juga piagam HAM yang tahun 1998 dan yang lainnya. Baik, itu ya. Jadi itu untuk mengenai instrumen HAM ya. Selanjutnya kaitan dengan pembentukan pengadilan. Nah, kalau sudah ada kasus, tentu saja harus ada aturan, dan selanjutnya pengadilan bagaimana caranya, itu pengadilan mengadilinya. Maka yang ketiga Bapak katakan adalah dibentuknya pengadilan berdasarkan Undang-Undang tahun 2006, tahun nomor 26 tahun 2000. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM yang berat yang dapat melindungi hak asasi manusia baik seorang, perseorangan, masyarakat, dan pengadilan ini menjadi dasar penegakan kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik seseorang maupun ada di masyarakat. Itu ya yang harus kamu pahami. Nah,
Dan selanjutnya kamu harus paham juga di dalam pengadilan ini ya, untuk memeriksa dan memutuskan perkaranya. Baik ya, Bapak lanjutkan biar agak ini. Nah, jadi kesimpulannya begini. Tadi kamu sudah mengetahui tentang upaya penegakan HAM yang ada di Indonesia. Jadi pertama dibentuknya Komnas HAM dengan ada butir-butir yang lainnya, terus dibuatnya adalah instrumen HAM, dan yang ketiganya adalah dibuatnya pengadilan HAM. Bisa dipahami kan? Nah, kalau sudah paham, mudah-mudahan apa yang Bapak berikan ini bermanfaat untuk kalian semuanya, ya. Dan ini ada tugas yang harus kamu lakukan, yaitu ditulis dalam buku catatan kalian ini semuanya. Tugasnya adalah fungsi dan Komnas HAM untuk khusus perlindungan anak Indonesia, dan tugas dan fungsi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nanti silakan kamu buka di Google ataupun di buku PKN. Itu saja ya. Itu yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dan tetap kalian itu sehat, terlindungi, bebas dari COVID Corona yang terjadi di Indonesia. Salam Hak Baraya Handayani, Yayasan Pendidikan Handayani 19 tetap berjuang untuk melaksanakan pendidikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.